الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الآية صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena kita dapat menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kiranya dapat memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah banyak, sehingga karena saking banyaknya itu sampai-sampai Allah menegaskan di dalam salah satu ayat Al-Quran yang tertera dalam surat Ibrahim ayat 4, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya engkau akan menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Meskipun jumlah nikmat itu sangat banyak, namun kalau diklasifikasikan secara garis besar bisa diperas hanya menjadi 3, yaitu yang pertama nikmat kehidupan, yang kedua nikmat kemerdekaan, dan yang ketiga adalah nikmat hidayah iman. Ketiga nikmat ini bertingkat-tingkat nilainya berdasarkan pada jumlah penerima nikmat tersebut. Semakin sedikit jumlah penerima nikmat tersebut, maka semakin tinggi nilai nikmat itu. Izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 bentuk kenikmatan itu dan sekaligus bagaimana kita mensyukurinya. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, kita hidup ini tidaklah hidup dengan sendirinya, melainkan diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha hidup dan maha menghidupkan. Kita tidak saja diberi kehidupan, melainkan juga diberi berbagai sarana oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat memungkinkan kita untuk hidup. Dengan kehidupan inilah kita kemudian bisa menikmati berbagai macam kenikmatan yang lain. Kita bisa menikmati udara yang segar, kita bisa menikmati indahnya pemandangan alam, kita bisa menikmati berbagai makanan dan minuman,
kita bisa menikmati nikmatnya kehidupan berkeluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun nikmat kehidupan ini sudah sedemikian rupa berharga, tetapi sesungguhnya barulah merupakan nikmat yang terendah nilainya. Karena apa? Karena nikmat kehidupan ini diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang selain manusia. Binatang diberi kehidupan dan tumbuh-tumbuhan juga diberi kehidupan. Manusia diberi kehidupan, sapi, kambing, ayam, bahkan semut pun juga diberi kehidupan. Manusia diberi kehidupan, pohon jati, pohon pisang, bahkan perdu pun juga diberi kehidupan. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, ada nikmat yang lebih tinggi nilainya dibanding dengan nikmat kehidupan, yaitu nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan ini khas manusiawi. Artinya apa? Artinya makhluk lain tidak diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk lain yang selain manusia bahkan tidak saja tidak diberi kemerdekaan, melainkan lebih dari itu, semua makhluk yang lain itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditundukkan kepada manusia. Dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan aku tundukkan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi untuk kamu semuanya. Jami'an minhu, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk lain, manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala secara asasi memiliki kemerdekaan. Manusia secara asasi memiliki free will, memiliki free choice. Bahkan kemerdekaan dan kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu sedemikian rupa besar, sampai untuk menentang Allah sendiri sekalipun. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29 Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang hendak beriman silahkan, dan yang hendak kufur kepada Allah juga silahkan. Loh, betapa ini kebebasan itu diberikan oleh Allah kepada manusia sedemikian rupa besarnya. Berbeda dengan makhluk lain yang diciptakan Allah untuk ditundukkan kepada manusia. Manusia diciptakan oleh Allah memiliki hubungan yang sederajat antara sesamanya. Tidak boleh ada yang mendominasi atau didominasi. Tidak boleh ada yang menjajah atau dijajah. Karena hubungan manusia di antara manusia itu sederajat, Al-Quran sering menggunakan istilah yang menunjukkan hubungan saling. Seperti ta'arofu, saling kenal mengenal. Ta'awanu, saling tolong menolong. Ta'arofu, tawasau, saling nasihat menasihati, saling wasiat mewasiati. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agama Islam sangat menentang adanya penjajahan manusia atau bangsa terhadap manusia atau bangsa lain. Islam sangat menentang penindasan manusia atas manusia yang lain. Islam sangat menentang penghambaan manusia atas manusia yang lain. Oleh karena itulah, kemerdekaan itu harus diperjuangkan dengan segala usaha dan kemampuan. Bahkan kalau perlu dengan mengorbankan kehidupan sekalipun. Sebab apalah artinya kehidupan tanpa kemerdekaan? Dan itulah yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kemerdekaan kita, yang rela mengorbankan semua yang mereka miliki, tenaga, harta, bahkan jiwa mereka untuk mencapai kemerdekaan, sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang merdeka seperti sekarang ini. Dan itu wajar, sekali lagi, karena nilai
kemerdekaan itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kehidupan itu. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, ada nikmat yang lebih tinggi nilainya, yakni nikmat hidayah iman. Kalau nikmat kehidupan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan juga makhluk lainnya, nikmat kemerdekaan diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Tetapi nikmat hidayah iman itu diberikan oleh Allah hanya kepada sebagian saja manusia, bahkan sebagian kecil. Untuk mendapatkan nikmat hidayah iman ini, seseorang harus mau menjual dirinya, menjual hartanya, menjual jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan imbalan surga. Nah, di sini ini seakan-akan terjadi sesuatu yang bersifat paradoksal. Dengan menjual dirinya kepada Allah, seakan-akan seseorang akan kehilangan kemerdekaan dan kebebasan yang dimilikinya. Padahal yang terjadi sesungguhnya tidaklah demikian. Justru dengan menyatakan la ilaha illallah, seseorang itu akan mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan sejati. Karena dengan menyatakan la ilaha illallah, seseorang itu menjadi tidak mau dijajah, tidak mau dibelenggu, tidak mau diperbudak oleh siapapun dan apapun, baik itu manusia, harta maupun nafsu. Seseorang yang sudah menyatakan la ilaha illallah, dia mau hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun penghambaan kepada Allah itu sudah seharusnya, karena Allah adalah zat yang tingkat realitasnya atau tingkat eksistensinya memang lebih tinggi dibandingkan dengan manusia. Allah adalah Rabb-nya manusia, Allah adalah pencipta manusia, Allah pemilik manusia, Allah penguasa manusia. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau kemudian manusia itu menghamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghambakan diri kepada Allah, justru kita akan mendapatkan kemerdekaan yang sejati, dan dengan iman inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ketiga nikmat itu secara lengkap. Kita diberi kehidupan, kita diberi kemerdekaan, kita diberi hidayah iman. Ini harus kita syukuri. Kehidupan harus kita syukuri dengan sungguh-sungguh, dengan cara menjaganya dan dengan cara meningkatkan kualitasnya. Kalau sekarang di saat pandemi kita dengan sungguh-sungguh menerapkan protokol kesehatan dengan 3M atau bahkan 5M. Kalau kemudian terpapar, kita melakukan isolasi mandiri. Kalau memang memburuk kondisinya, kita ke rumah sakit dengan segala upaya dan usaha. Itu semua adalah dalam rangka untuk menjaga kehidupan itu. Dan ini merupakan perintah agama, sudah berkali-kali disampaikan oleh para khatib dan para da'i terkait dengan perlunya kita menjaga kehidupan dan meningkatkan kualitas kehidupan ini. Dan itu sekali lagi merupakan bentuk syukur kita akan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kok dumeh ini kehidupan gratis begitu lalu boleh kita gunakan sembarangan, tidak boleh. Mati ya biar, tidak boleh. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kehidupan ini dan meningkatkan kualitasnya. Kemerdekaan juga harus kita syukuri. Tidak saja dengan sekedar memasang bendera setiap tanggal 17 Agustus dan mengecat jalan atau dengan mengadakan berbagai perlombaan. Tapi lebih dari itu, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mengisi kemerdekaan ini dengan memajukan kehidupan bangsa dan negara kita dengan seluruh potensi dan profesi kita masing-masing secara sungguh-sungguh. Dan nikmat hidayah iman juga harus kita pelihara, harus kita tingkatkan setiap saat. Di antaranya dengan mendatangi sholat Jumat seperti sekarang ini. Mudah-mudahan dengan
sholat Jumat seperti sekarang ini, mendengarkan khutbah, kita akan meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 3 itu. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum min amil faizin wa adkhalana wa iyyakum fi 'ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.